Di lereng perbukitan desa Menawan Kudus, keindahan alam dan misteri menyatu dalam sebuah sumber mata air abadi. Sendang Widodari. Airnya tak pernah kering, mengalir melintasi sekat waktu, membawa warisan cerita dari masa lalu menuju masa depan. Oh iya, kita ada tugas tahu disuruh menceritakan tentang wisata atau enggak ya sejarah desa gitu. Enaknya kita pergi kemana? Bagaimana kalau kita pergi ke Sendang Widodari aja? Tempat yang katanya ada hubungannya dengan bidadari itu ya? Iya, banyak orang yang tahu, tapi belum tahu ceritanya. Itu ada bapak-bapak. Yuk kita tanya aja ke bapak-bapak itu. Yuk. Pagi Pak, mau tanya, apakah benar ini tempatnya Sendang Widodari? Iya dok, bener iki sedang widodari. Pripun? Iki kula kalih rencang-rencang badhe teng Sendang Widodari kangge tugas sekolah Pak. Walah, ya dok, kok sik tak kerjane. Nggih Pak. Walah dok, delalah tok pas aku iki juru kuncine. Oh lah nggih Pak, niki terus jalane liwat pundi Pak? Ya wis saya tak kerja dok. Nggih kon matur suwun Pak. Iya. Iki lho dok sedangnya anggere buka apa-apa. Niki kula kalih rencang-rencang nutup boten apa-apa. Gak apa-apa dok. Nggih izin nutup nggih Pak. Nggih. Bagus ya. Oh, sedangnya dok. Sampun Pak. Pak, mungkin kalau Cerita molek. niku sejarah ceritane Sendang itu pripun ya? Ini lho dok, zaman kaya. Tapi kami dok. Zaman biyen ana seorang pemuda sing lagi bantu ibune ning kebun. Jaka, lihatlah lahan ini. Tuhan memberikan kita tanah yang subur. Tugas kita adalah membukanya dengan bijaksana dan tidak merusak. Baik bu, aku akan selalu menjaga pesan dari ibu. Alam adalah warisan dari kita. Biyen para bidadari teko kayangan karep mudhun kanggo adus ing sendang iki. Wahai saudari-saudariku, lihatlah air di sendang ini. Airnya begitu jernih, memantulkan cahaya matahari. Mari kita turun dan membasuh diri dari penatnya perjalanan kayangan. Wah, tempat ini sungguh menenangkan hati. Letakkan selendang kalian di atas batu. Mari kita rasakan kesegaran air di bumi ini. Ing kono Joko Tarub ero para bidadari sing lagi adus. Suci, malam dari mana mereka? Cantik sekali, seolah bukan manusia bumi. Hatiku tertambat bernuansa yang denganku. Aku harus mencari cara agar dia tidak pergi.
sudah mulai gelap, saudari. Mari kita kembali ke kayangan sebelum pintu gerbang ditutup. Tunggu, selendangku tidak ada. Di mana selendang yang tadi kuletakkan? Maafkan kami, Nawangwulan. Kami harus pergi. Jika tidak, kami akan terjebak di bumi selamanya. Kami harus pergi. Tunggu saudari-saudariku, jangan tinggalkan aku. Siapapun yang bisa mendapatkan kembali selendangku, jika ia perempuan, akan kujadikan dia saudariku. Jika ia laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Jangan nangis, adik. Aku adalah Jaka Tarub. Ini adalah ikutlah denganku, aku akan melindungimu. Akhirnya Jaka Tarub lan Dewi Nawangwulan banjur omah-omah. Tekane Nawangwulan nggawa berkah kanggo warga desa. Dheweke ngulang warga cara nendur pari lan jaga kebersihan sendang. Mula desahan dadi makmur lan tentrem. Semenjak Ibu Nawangwulan di sini, desa kita menjadi makmur dan sendang kita selalu bersih. Selamat atas pernikahan kalian ya. Ing sawijining dina, nalika Nawangwulan lagi nyapu, dheweke ora sengaja nemokake selendang kayangan sing wis suwe ilang. Loh, ini bukannya selendang karanganku. Kang Mas, jadi selama ini engkau yang sudah menyembunyikan kekuatanku. Aku melakukannya karena aku takut kehilanganmu di bumi ini sendirian. Cinta yang diawali dari kejujuran tidak akan berbuah kedamaian. Aku kecewa. Kepercayaan yang selama ini kubangun seketika runtuh. Ini saatnya aku kembali ke tempat asalku. Jangan pergi, Nawangwulan. Maafkan aku. Oh iya, Kang Mas. Rawatlah anak kita dan jagalah sendang ini. Biarkanlah sendang ini dinamai Sendang Widadari. Tunggu, Nawangwulan. Terus Dewi Nawangwulan bali ning kayangan meneh. Dadi ceritane ngono, Nduk. Jadi, nama Widadari ini bukan cuma sekedar cerita fiktif. Ada pesan di dalamnya tentang kejujuran dan rasa bersalah di dalamnya. Dan yang paling penting, Dewi Nawangwulan memberikan kita warisan untuk menjaga kebersihan di sendang ini. Bener, Dok. Jadi cerita iki cara leluhur untuk mengunci hati masyarakat setempat untuk menjaga mata air ini supaya sendang ini tidak kotor ataupun kering. Ngoten nggih, Pak. Nah, niki kan sampun awan kula lan rencang-rencang badhe wangsul, matur suwun sampun diceritani lan diparingi arahan nggih, Pak. Ya, Dok, padha-padha. Nggih, pareng, Pak. Nggih. Dari kisah Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan, kita belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari sebuah kepercayaan. Kebohongan mungkin dapat menyembunyikan kebenaran untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya akan terungkap. Kesalahan Jaka Tarub mengajarkan bahwa cinta, persahabatan, dan hubungan apapun tidak akan bertahan tanpa kejujuran. Karena itu, marilah kita selalu berkata dan bertindak jujur agar kepercayaan yang telah dibangun tidak hilang begitu saja. Seperti pepatah Jawa, becik ketitik olo ketoro.
yang berarti setiap kebaikan pada akhirnya akan terlihat dan setiap keburukan lambat laun akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitri Anggraini bersama rekan saya yang bernama Saya Nafita Eka Nisa. di sini saya akan mewawancarai dengan Ibu siapa, Bu? Saya akan mewawancarai tentang sejarah Sendang. Ya. Langsung saja ya, Bu. Bagaimana sejarah atau cerita rakyat yang berkembang mengenai asal-usul Sendang Widodari ini? Sendang Widodari itu ceritanya 7 bidadari mandi ke sini, tapi yang satu ketinggalan soalnya selendangnya ditulis sama Coto Tarup. Kayak gitu. Jadi yang 6 kembali ke kayangan, yang satu ketinggal di sini. Soalnya udah bau manusia. Ceritanya begitu. Siapa tokoh atau leluhur yang pertama kali menemukan atau diyakini pernah menetap di sekitar mata air? Menetap mata air sini berintik saya. Basi Notatan Sulaiman. Basi. Langsung saja pertanyaan berikutnya, Bu. Apakah Sendang ini memiliki kaitan sejarah dengan kerajaan tertentu atau tokoh penyebar agama pada zaman dahulu? Iya, kerajaan Mataram. Mitos dan kepercayaan atau pantangan atau larangan apa saja sih yang wajib dipatuhi oleh pengunjung atau warga saat berada di daerah Sendang? Kalau ke sini nggak boleh bawa sembarangan, nggak boleh. Kayak harus izin dulu sama juru kuncinya. Terus kalau mitosnya di sini, kalau pengantin harus berdiri di sini. Tapi terpaksa sih diri di sini. Kalau kayak tadi ada orang syukuran ke sini, kayak punya bayi syukuran ke sini, bawa ingkung. Kalau mau jadi pengantin, bawa ingkung ke sini syukuran dulu. Nanti kalau udah ijab kabul, dia diri di sini, cuci kaki, cuci muka, sama buang beras kuning sama uang bayar. Itu buat apa, Bu? Tolak Biar bala, apa? tolak bala. Biar nggak ada Buang energi. Kayak gitu. benarkah ada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral untuk berkunjung atau melakukan ritual di Sendang ini? Satu surat. Apakah ada khasiat, mitos kesembuhan atau berkah tertentu yang dipercaya masyarakat terkait air di Sendang? Iya, keberkahannya banyak sekali. Sumber kehidupan, apa namanya, air kehidupannya desa Menawan, sekitarnya semuanya. Jadi nggak pernah surut di sini. Tradisi dan ritual atau upacara adat apa yang rutin diselenggarakan oleh warga setempat di area Sendang ini setiap tahunnya, Bu? Kira budaya kayak kemarin, bulan April kemarin, ya kira budaya di arah sini sama kunjungan-kunjungannya melakukan ritual di sini kayak tikung, potong tumpeng, gitu. Satu yang biasanya mengunjung prosesi apa di Pertama, Mbah Kartini juru kunci, ya. Kedua sana. Saya kan anaknya, jadi saya yang mewakili. Oh, berarti Ibu Kartini itu berarti ibunya Ibu? Iya. Berarti masih berdata. Iya. Selanjutnya, Bu, apakah ada sesaji khusus atau perlengkapan tertentu yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan adat di sini? Ya mungkin ya itu mau ingkung, warangan, ngerti warangan enggak? Ingkung itu ayam yang diikat di opor kayak gitu, tapi nggak boleh kukunya nggak boleh hilang, yang penting bersih utuh kayak gitu ya. Warangan itu kayak tanah, tempe, telur, petek ingkung kayak gitu, terasi, bawang, ya pilihan juga, bawang merah, cabai merah sama terasi. Kembang setaman, kembang setiap malam kayak gitu. Sudah sih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sekian dari kita berdua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak pernah